Proses audit kinerja merupakan materi yang penting untuk dibahas. Maka dari itu, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang proses kinerja audit. Struktur audit dan kinerja. Secara umum, struktur audit terdiri atas yang pertama tahapan-tahapan audit, yang kedua elemen masing-masing audit, yang ketiga tujuan umum masing-masing elemen, dan yang keempat tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Kemudian struktur audit dikembangkan menjadi yang pertama tahapan pengenalan dan perencanaan yang meliputi elemen survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua tahapan audit yang meliputi review hasil program, review ekonomi, dan review kepatahan. Yang ketiga tahapan pelaporan yang meliputi persiapan laporan, review dan revisi, dan pengiriman dan penyajian laporan. Yang keempat ada tahapan follow up yang meliputi desain follow up, investigasi, dan pelaporan. Sebelum melakukan audit, auditor harus memperoleh informasi umum organisasi yang akan diaudit, melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekuatan sistem pengendalian, dan pemahaman mengenai keluasan, validitas, dan reliabilitas kinerja yang dihasilkan. Menetapkan kinerja audit dan mengembangkan ukuran kinerja yang tepat, melakukan pengauditan, mengembangkan hasil temuan audit, dan membandingkan dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, dan kemudian dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan disertai rekomendasi yang diusulkan auditor. Pada akhirnya rekomendasi yang diusulkan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian atau research plan yang detail dan dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Poin pertama adalah survei pendahuluan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk hal-hal yang sifatnya material, mendesain tugas secara efisien, dan menghindari kesalahan. Poin kedua yaitu review sistem pengendalian atau control system review. Pada audit kenangan, auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Sedangkan pada audit kinerja, auditor harus menelaah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian administratif, dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya. Selanjutnya, kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program penilaian ekonomi dan efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas yang dibagi dalam dua area. Yang pertama, proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Dan yang kedua adalah kecukupan laporan data. D. Tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Talaah hasil-hasil program atau program result review, 2. Talaah ekonomi and efficiency review, dan 3. Telaah kepatuhan compliance review. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari 1. Identifikasi lingkungan manajemen, yaitu auditor harus familiar dengan lingkungan manajemen klien untuk memahami keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi organisasi. Untuk ini, auditor harus mengetahui dengan seksama dan akurat gambaran menyeluruh organisasi dari perspektif hukum, organisasi, dan karyawan. 2. Perencanaan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan review atas proses penetapan rencana dan tujuan organisasi. Auditor menguji keberadaan tujuan yang ditetapkan secara jelas dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta keterkaitan antar aktivitas-aktivitas yang
yang dilakukan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 3. Struktur organisasi. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah unit diatur dan sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjuk pada otoritas formal maupun informal dan tanggung jawab dengan organisasi. Yang keempat, kebijakan dan praktik. Komponen mengacu pada kebijakan yang berlaku umum yang merupakan kesepakatan yang dirumuskan oleh masyarakat yang diawali oleh lembaga legislatif dan diinformalkan dalam peraturan atau petunjuk administratif. Yang kelima, sistem dan prosedur merupakan rangkaian kegiatan untuk menelaah struktur pengendalian efektivitas, ketepatan, logika, dan kebutuhan suatu organisasi. Salah satu contoh sistem dan prosedur yang biasa digunakan adalah Standard Operating Procedures yang menjelaskan bagaimana sebuah fungsi atau tanggung jawab dilaksanakan. Yang keenam, pengendalian dan metode pengendalian. Komponen ini berhubungan dengan pengendalian intern, terutama accounting control dan administrative control. Pengendalian akuntansi diperlakukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan perusahaan. Pengendalian administratif terdiri dari rencana, metode, dan prosedur organisasi yang berfokus pada efisiensi operasional, efektivitas organisasi, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Poin 7. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Komponen sumber daya manusia dan lingkungan fisik berkaitan dengan sikap karyawan, dokumentasi berbagai aktivitas, dan kondisi fisik pekerjaan. 8. Praktik penempatan karyawan. Komponen ini mengacu pada satu metode dan prosedur yang digunakan untuk melindungi sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Metode dan sumber daya manusia digunakan untuk mengatur administrasi penggajian. 3. Metode dan prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. 4. Kebijakan dan prosedur pelatihan karyawan. Dan yang kelima, affirmative action plans, yaitu rencana-rencana tindakan yang disetujui pihak-pihak tertentu. Yang kesembilan, analisis fiskal. Analisis fiskal diperlukan untuk menganalisis informasi keuangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk mengindikasikan efisiensi operasi, ekonomis, dan efektivitas unit organisasi. Terakhir, investigasi khusus. Jika dibandingkan dengan analisis pengendalian manajemen, investigasi khusus sifatnya lebih spesifik. Investigasi ini lebih diarahkan pada usaha atau mengevaluasi solusi alternatif yang didesain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Struktur dan format laporan audit. Untuk audit kinerja terdiri atas yang pertama pendahuluan, yang di dalamnya terdapat umum, surat pengiriman atau memorandum, daftar isi, laporan secara keseluruhan, daftar tabel dan gambar, laporan ringkasan. Untuk yang kedua, teks, yang di dalamnya terdapat pendahuluan, badan atau body yang mencakup pengantar masalah bila diperlukan, temuan-temuan, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi serta komentar auditi. Yang ketiga, referensi masalah, yang di dalamnya terdapat footnotes, lampiran, bibliografi, komentar auditi jika tidak dimasukkan ke dalam teks, bahan referensi. Hal-hal berikut untuk mengembangkan sebuah laporan audit. Yang pertama, menyiapkan temuan-temuan secara individual. Yang kedua, mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks. Yang ketiga, menyiapkan teks. Yang keempat, menyiapkan laporan inti. Yang kelima, menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Temuan audit merupakan building blocks laporan audit. Temuan audit merupakan penyajian secara tertulis atas permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan selama audit yang mencakup argumen yang logis dan komplit serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup agar kesimpulan yang diambil oleh auditor memperoleh dukungan yang cukup kuat.
Tahapan pelaporan. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga-lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. Pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan lebih permanen dan sangat penting untuk akuntabilitas publik. Laporan secara tertulis merupakan sebuah ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor melalui mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaahan atau review merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau auditi. Yang ketiga, pengiriman atau transmission, meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada auditi. Hal terpenting dalam sebuah laporan adalah bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan laporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama yaitu laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun buruk. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama yaitu keahlian teknis atau technical skills. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren. Yang kedua, keahlian manajerial atau managerial skills. Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Yang ketiga, keahlian interpersonal atau interpersonal skills. Keahlian interpersonal adalah keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan auditi, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan-kesempatan positif sehingga mampu meyakinkan mana elemen atas potensi-potensi yang ada. Struktur dan format laporan audit. Untuk audit kinerja terdiri atas yang pertama pendahuluan, yang di dalamnya terdapat umum, surat pengiriman atau memorandum, daftar isi, laporan secara keseluruhan, daftar tabel dan gambar, laporan ringkasan. Untuk yang kedua, teks, yang di dalamnya terdapat pendahuluan, badan atau body yang mencakup pengantar masalah bila diperlukan, temuan-temuan, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi, serta komentar auditi. Yang ketiga, referensi masalah, yang di dalamnya terdapat footnotes, lampiran, bibliografi, komentar auditi jika tidak dimasukkan ke dalam teks, bahan referensi. Hal-hal berikut untuk mengembangkan sebuah laporan audit. Yang pertama, menyiapkan temuan-temuan secara individual. Yang kedua, mengumpulkan semua referensi yang diperlukan untuk mendukung teks. Yang ketiga, menyiapkan teks. Yang keempat, menyiapkan laporan inti. Yang kelima, menyiapkan memorandum pengiriman laporan. Temuan audit merupakan building blocks laporan audit. Temuan audit merupakan penyajian secara tertulis atas permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan selama audit yang mencakup argumen yang logis dan komplit serta didukung oleh bukti-bukti yang cukup agar kesimpulan yang diambil oleh auditor memperoleh dukungan yang cukup kuat. F. Tahap penindaklanjutan atau follow up. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, audit, dan pihak lain yang berkompeten. Tindak lanjut didesain untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi auditor sudah diimplementasikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain: yang pertama, dasar pelaksanaan atau follow up, yaitu dasar perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk setiap rekomendasi yang diberikan oleh auditor.
Manajemen harus menentukan apakah rekomendasi tersebut ditolak atau diterima. Yang kedua, pelaksanakan review follow-up, yaitu hal pertama yang harus diputuskan adalah penjadwalan follow-up, yang mana hal ini sangat tergantung pada kompleksitas rekomendasi dan tingkat kesulitan implementasi. Yang ketiga, batas follow-up. Pelaksanaan follow-up sebaiknya tidak terbatas pada penilaian, pelaksanaan, dan dampak rekomendasi yang diusulkan oleh auditor. Yang keempat, implementasi rekomendasi, yaitu auditor secara formal memberikan rekomendasi-rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan selama proses audit. A. Implementasi oleh unit kerja. Unit yang diaudit memiliki kesempatan pertama kali untuk mempelajari temuan dan rekomendasi audit. B. Implementasi oleh eksekutif, yaitu manajemen atau eksekutif biasanya menerima hasil audit terlebih dahulu dibandingkan lembaga pengambil kebijakan atau legislatif. C. Peranan auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit. Dalam proses pengimplementasian rekomendasi audit hanya berperan sebagai pendukung. D. Peran legislatif dalam mengimplementasikan rekomendasi audit, yaitu lembaga legislatif baik tingkat pusat maupun daerah merupakan otoritas tingkat akhir yang mengambil tindakan implementasi rekomendasi secara formal dan mengadopsi peraturan, mosi, dan sebagainya. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi audit. Yang pertama, tindakan legislatif secara formal. Pendekatan untuk mengimplementasikan rekomendasi audit dengan jalan memasukkan rekomendasi tersebut dalam kebijakan formal. Yang kedua, tindakan legislatif secara informal, yaitu pengimplementasian rekomendasi dilakukan tidak secara formal. Misalnya, melalui public hearing terhadap temuan audit, kontak langsung kepada antara anggota legislatif. Yang ketiga, tindakan legislatif melalui anggaran, yaitu lembaga legislatif mempunyai otoritas alokasi dana melalui pengendalian terhadap anggaran. 5. Pemeriksaan kembali secara periodik. Audit kinerja merupakan suatu usaha yang meliputi dari satu periode waktu karena sebagai variabel-variabel lain yang berubah-ubah. Kinerja sebuah organisasi juga dapat mengalami peningkatan ataupun penurunan. G. Ikhtisar. Pada dasarnya, proses audit, baik itu audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum hampir sama. Perbedaan yang mendasar antara satu macam audit dengan audit yang lainnya terletak pada penentuan dan pelaksanaan tugas-tugas khusus atau specific task yang menggambarkan kekhususan dari masing-masing audit. Masalah mendasar dalam audit kinerja adalah belum adanya indikator kinerja atau kriteria audit yang pasti bagi setiap organisasi. Hal ini wajar mengingat output dari suatu program belum tentu dapat diukur dengan pasti. Proses audit kinerja pada akhirnya akan menghasilkan serangkaian rekomendasi untuk perbaikan kinerja suatu organisasi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.